Om Swastiastu. Pagi ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik ya. Nah, pengertian fungsi kuadrat. Nah, waktu kelas 8 kita sudah mempelajari tentang fungsi ya. Nah, fungsi yang kita pelajari itu yaitu fungsi linier ya. Jadi akan berupa garis lurus ya, garis lurus. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Nah, fungsi ini itu berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat kan barusan kita pelajari itu, sekarang fungsinya. Nah, kalau waktu di kelas 8 fungsi itu berupa garis lurus ya, atau namanya linier. Nah, sekarang kita akan menggambar suatu grafik fungsi kuadrat, tapi nanti grafiknya itu akan berbentuk seperti kurva ya, kurva yang melengkung. Jadi tidak lurus lagi ya, tidak lurus lagi, tapi dia akan melengkung. Nah, menggambar grafik fungsi kuadrat dalam koordinat kartesius ini yang pertama. Ada dua ya, ada dua dalam menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada dua. Yang pertama dengan cara menguraikan ya, titik-titik yang akan kita jadikan sebagai gambarnya. Nah, yang kedua dengan rumus ya, bisa dibilang dengan rumus. Nah, sekarang kita pelajarin tentang menggambar grafiknya dalam koordinat kartesius. Contohnya begini. Gambarlah grafik fungsi dari persamaan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8 ya, dengan daerah asal. Ingat ya, daerah asal ada yang namanya domain dan kodomain, itu waktu kelas 8 sudah pernah kita pelajari. Oke. Daerah asal itu adalah domainnya. Oke. Nah, dengan daerah asal kan masih bisa bacanya ini ya, x lebih dari atau sama dengan min 3 dan x kurang dari atau sama dengan 5 ya. Berarti x nya lebih dari atau sama dengan ya, dan ini tanda lebih dari min 3, tapi dia kurang dari ya, kurang dari atau sama dengan, ini ada tanda sama dengan 5 ya. Nah, biar dia lebih dari min 3 dan kurang dari 5, ada tanda sama dengannya ya, Bapak belum enggak buatkan karena agak sulit ya. Nah, sekarang untuk menggambarnya ya, kita tentukan dulu daerah asalnya ya. Karena dia sudah dibilang lebih dari min 3 dan kurang dari 5, maka daerah asalnya itu adalah min 3. Dimulai dari min 3 ya, bukan dari 3. Bukan dari min 2, bukan. Karena dia mintanya lebih dari atau sama dengan ya, berarti ini ada tanda strip ini, berarti dia sama dengan. Jadi dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, ini daerah asalnya. Terus sekarang bagaimana caranya kita membuat grafiknya? Nah, untuk membuat grafiknya sama seperti fungsi kemarin, kita harus tentukan dulu titik-titiknya. Oke, kita ambil dari min 3, min 2, min 1 dan seterusnya. Kita ganti nilai x-nya ini. Nah, kita ganti nilai x-nya ini. Ya. Nah, gantinya gimana? Fx-nya yang pertama kita ganti dengan min 3, nanti berapa hasilnya. Setelah itu kita ganti dengan min 2, ini juga semua harus ganti dengan min 2, berapa hasilnya, dan seterusnya. Sama seperti fungsi waktu di kelas 8. Nah, ini yang pertama. Untuk x sama dengan min 3. Nah, untuk x sama dengan min 3, maka x-nya harus kita ganti dengan min 3. Ini fx-nya kita buat dulu. Fx sama dengan x kuadrat kurang 2i kurang 8. Ya, berarti f min 3 itu sama dengan min 3 dikuadratkan nih ya.
Nah kuadrat X-nya kita ganti, bekasnya menjadi min 3, X-nya jadi min 3, terus dikurangi 2, X-nya kita ganti juga dengan min 3, dikurangi 8. Ya ini dia, nih Bapak tandai. Nah itu, ini kuadratnya ini ya. Jadi F min 3 itu sama dengan min 3 dikuadratkan. Berarti min 3 kali min 3 dapatnya 9 ya. Terus min 2 kali min 3 berarti negatif kali negatif, dapatnya positif. Bekasnya tadi kurang, sekarang di sini berubah jadi tambah ya. Karena negatif kali negatif hasilnya positif, positif 6 dikurangi 8. Jadi F min 3 sama dengan 9 tambah 6 dikurangi 8. Berapa? Ya, jadi F min 3, 9 tambah 6, 15. 15 kurang 8, dapatnya 7. Berarti titik koordinatnya itu adalah X-nya min 3. Ini sebagai Y ya, bisa dibilang sebagai Y. Dan Y-nya itu adalah 7. Oke, bisa dipahami ya? Nah, untuk X min 3 tadi ya, sekarang min 2 ya. Tadi kan mintanya dari berapa itu ya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan itu ya. Nah sekarang X nya min 2 ganti dengan X nya min 2. Ini ini harusnya min 2 ya. Nah semua diganti dengan min 2, hitung-hitungannya sama, coba kalian pelajari ya. Nah untuk setelah dapat min 2, nah dapatnya tadi min 2 itu titik koordinatnya dapatnya min 2,0. Oke, setelah hitung-hitungan ya, setelah hitung-hitungan tadi ini udah dapat. Nah sekarang untuk X sama dengan min 1, ganti berarti X nya dengan min 1. Ini sorry ya, ini belum diganti nih. Nah itu 1 ya, min 1 berarti ganti dengan X nya min 1, berarti min 1 kuadrat dikurangi 2 kali min 2 kali min 1 dikurangi 8. Berarti min 1 kuadrat 1 ya. Min 2 kali min 1 berarti jadi plus 2 dikurangi 8. Berarti 1 tambah 2 iya 3. 3 kurang 8 negatif 5. Di titik koordinatnya min 1, min 5 ya. Ini nanti pelajari lagi, pelajari sendiri, temukan sendiri. Terus yang selanjutnya X sama dengan 0 kan gitu. Setelah 0 nanti 1, 2, 3 dan seterusnya ya sampai 5. Untuk X sama dengan 0 berarti ganti X nya dengan 0 ya. Berarti ganti X nya dengan 0, berarti Fx kuadrat sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Maka F0 ya, F0 nih, F0 nih salah nih. F0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. 0 kuadrat 0, 2 kali 0 0 min 8. Berarti titik koordinatnya itu adalah 0, min 8 ya. Nah, itu. Selanjutnya F berapa? Ya, X sama dengan 1, F1. Oke, F1 berarti ganti X nya dengan 1 ya, tepat sekali. Berarti X kuadrat kurang 2Y kurang 8 ya. Maka F1 ya, F1 nih, ini salah nih. F1 sama dengan ganti X nya dengan 1, berarti 1 kuadrat 2 dikalikan 1 dikurangi 8. Ini F1 ya, F1. 1 kuadrat 1 ya. 2 kali 1 min 2 ya. Tadi kok positif Pak? Ya tadi kan nih negatif kali negatif, sekarang negatif kali positif. Negatif kali positif hasilnya tetap negatif, berarti min 2 ya, dikurangi 8. 1 kurang 2 min 1 kurang 8 ya, min 5 ya. Bisa dipahami ya.
Nah, oh ini salah nih, harusnya min 7 ya. 1 kurang berapa nih? 1 kurang 2 negatif 1 berarti negatif 9 ya. Nah, nanti perbaiki lagi. Begitu selanjutnya, ini juga diperbaiki. Nah, begitu selanjutnya nih untuk bilangan positif. Nih contohnya ya, coba dicari sendiri, pasti ketemu, harus sebagai latihan. Ya, nih kita tandai tanda gininya, kita tandai. Kemudian nih selanjutnya untuk X sama dengan 3 ya, dapatnya ini. Terus X sama dengan 4, dapatnya ini. Nah, lagi satu ini tidak muat. Untuk X sama dengan 5 ya. Untuk X sama dengan 5. Nanti cari lagi. Nah, setelah dapat ini ya, setelah dapat ini berarti sekarang tinggal kalian masukkan ke tabel-tabelnya ini ya. Nih semua nih masukkan ke sini ya. Ini masukkan ke sini ya, menjadi nih dapatnya min 3,7, 2,0, 1 min 1, min 5 ya. Min 1, min 5, 0,8 ya, dan seterusnya. Ya? Bisa dipahami ya. Nah, setelah kalian dapatkan titik-titik koordinat ini ya, koordinat ini, barulah kita gambar grafiknya. Nah, grafiknya. Nah, ini titik-titik yang tadi. Ya. Ini titik-titik yang tadi. Berarti di min 3,7. Berapa nih? Oh, di sini harusnya ya. Ini di sini min 3,7, di sana dia enggak tergambar dia. Ya, tidak kena scan. Nah, terus min 2,0, berarti X-nya min 2, Y-nya 0. Nah, di sini dia. Nah, inilah ketika Y-nya sama dengan 0 ya, ketika Y-nya sama dengan 0 maka dia disebut dengan pembuat 0. Oke. Nah, terus min 1, min 5, ini min 1, ini min 5, berarti di sini titiknya. Ya. Kemudian 0, min 8, X-nya 0, Y-nya min 8, sini dia. Ya. Nah, apakah ini disebut dengan pembuat 0? Bukan. Yang dimaksud dengan pembuat 0 adalah selalu Y-nya yang 0. Ini ya. Coba cek lagi. Oh, ini ada lagi. Oh, ini namanya juga pembuat 0. Ya, pembuat 0. Terus lanjut lagi. Tadi sudah sampai di sini. Sekarang 1, min 9. Ini 1, X-nya 1 ya. Y-nya min 9. Oh, di sini koordinatnya. Nah, sesampai di sini ya, kemudian nih lagi 2, min 8, nih 2, min 8, berarti di sini titiknya. Nah, jika kita perhatikan titik di sini ini disebut dengan titik minimum ya. Kalau dia kurvanya terbalik seperti itu, nih titiknya seperti itu namanya titik maksimum, nih titik minimum, atau biasa kita sebut dengan titik balik ya. Fungsinya apa? Nih tuh dari sini terjun terus turun sampai di sini, seret, oh balik dia. Nah, inilah yang disebut dengan koordinat titik balik ya, atau titik balik. Bisa dipahami ya. Nah, dah nih namanya koordinat titik balik. Tadi sudah di sini 2,8, sekarang 3, min 5. Nih 3,5, berarti di sini titiknya. Udah gitu 4,0. Ya, ini titiknya. X-nya 4, Y-nya 0, berarti di sini. Ini juga disebut dengan pembuat 0.
Ya, ketika Y-nya 0 maka disebut dengan pembuat 0. Dan yang terakhir 5,7. Ya, 5,7 nanti di sana grafiknya di sekitar sini ya. Bisa digambar. Nah, bisa dipahami ya? Bisa membuat grafiknya? Ya, pasti bisa. Nah, ternyata untuk membuat grafik persamaan fungsi kuadrat itu ada dua ya. Yang pertama dengan menguraikan titik-titik koordinatnya, kita uraikan ya, kita cari titik koordinatnya. Nah, yang kedua ini cara lain menggambar grafik fungsi kuadrat, dia dengan pakai rumus. Oke. Nah, yang akan kita cari itu adalah kalau dengan menggambar dengan rumus ini ya, ini Bapak tandai, ini yang akan kita cari, dan ini. Nah, itu yang akan kita cari ya. Itu yang akan kita cari. Sudah? Nah, lanjut lagi. Nah, jika persamaan fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama seperti tadi, dengan daerah asal x lebih dari atau sama dengan p dan kurang dari sama dengan q, dengan x itu anggota bilangan bulat. Nah, dari grafik akan diperoleh beberapa titik yang terdapat dalam grafik. Nah, ini Bapak gambar grafiknya seperti ini. Ya, ada beberapa titik. Titik-titik ini sangat penting. Dia yang akan menentukan grafiknya nanti parabol. Nah, titik yang pertama yang perlu kita cari itu adalah pembuat 0. Nah, tadi kan udah pembuat 0 apa itu? Ya, jika Y-nya sama dengan 0 maka disebut dengan pembuat 0. Yang tadi, yang di sini itu. Nah, bisa dipahami? Nah, pembuat 0 fungsi yaitu perpotongan kurva dengan sumbu X pada X1,0 dan X2,0. Ya, ini X1 misalkan ya, ini X2, tapi Y-nya 0. Ini namanya pembuat 0. Sudah? Yang kedua, persamaan sumbu simetri. Ya, persamaan sumbu simetri. X sama dengan X1 tambah X2 per 2. Ya, X1 tambah X2 per 2 itu rumusnya. X1 diperoleh dari sini. Nah, X2 diperoleh dari sini. Itu. Ya. Atau boleh juga dengan rumus. Ya. Rumus yaitu min B per 2A. Min B per 2A. B-nya di mana? A-nya di mana? B-nya diperoleh dari sini persamaannya. A-nya diperoleh dari sini juga persamaannya. Oke, bisa dipahami? Nah, persamaan sumbu simetri ini ya, di sini ini dia min B per 2A. Sedangkan di sini kalian tahu itu adalah apa namanya? Koordinat titik balik. Bisa dipahami itu? Nah, bisa ya. Titik yang ketiga, nilai balik fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan nilai ya, dengan nilai x sama dengan x1 tambah x2 per 2 yang tadi, atau dengan rumus, atau diperoleh dengan cara nih x-nya ini kita ganti dengan ini, apa namanya ini. Nah, itu ya. Ini diganti nanti x-nya. Ya, X1 X2 nya ini. Yang ini ya, yang ini. Nanti setelah hitung-hitungan X1 dan X2 ya, X1 dan X2 nanti di hasilnya itu kita ganti di sini ya. Nah, terus atau bisa kita gunakan rumus ya. Rumusnya yaitu min D per 4A. D ini disebut dengan diskriminan ya, diperoleh dari D itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC.
4AC ya. Nah itu. Nah titik yang keempat ya disebut dengan koordinat titik balik. Nah ini dia, diambil dari sini ya. Nah diambil dari sini. Sebenarnya kita cuma perlu 3 buah titik aja ya, 3 buah titik. Kami sama dengan untuk mencari titik baliknya yaitu min B per 2A, min D per 4A. Nah untuk penjelasannya begini contohnya. Sudah? Nah contohnya, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 12 ya, dengan daerah asal ya. X apa bacanya nih ya? X lebih dari atau sama dengan min 3 dan X kurang dari sama dengan 5 ya. Untuk menggambarnya tentukan dulu pembuat nolnya yang tadi yang 4 itu, persamaan sumbu simetrinya, yang ketiga nilai balik fungsi, dan yang keempat koordinat titik balik ya. Ini sebenarnya kita perlu ini sama ini saja ya, yang ini nyambung aja nih. Oke. Nah jawab. Nah pembuat nol fungsi ya, yang pertama pembuat nol fungsi yaitu diperoleh dengan mencari x1,0 dan x2,0. Nah itu masih ingat ya apa namanya itu, mencari akar persamaan kuadrat yang itu. Nah itu ya kita gunakan dengan cara pemfaktoran boleh, dengan rumus boleh, ada yang lagi satu apa lupa ya namanya. Nah itu lagi satu. Nah bagaimana caranya ini? Untuk mencari pembuat nol fungsi kita mencari akar dari persamaan itu. Berarti x kuadrat kurang 4x kurang 12 sama dengan 0. Nah itu, maka dengan cara pemfaktoran. Nah cara pemfaktoran nggak boleh lupa ini ya. Berarti kan mencari perkalian 12 dengan 1 ya, berapa hasil kalinya sama dengan min 12 kan gitu. Jika dijumlahkan, nah, jika dijumlahkan dapatnya min 4 ya. Jika dijumlahkan sama dengan min 4 ya, lihat itu jangan min 4 dah. Nah diperoleh kalau pemfaktoran kan, nah, dapatnya buat ulang ikannya boleh beri pemfaktoran ya, 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4 kan gitu ya. Nah yang memungkinkan itu adalah 2 dan 6. Kenapa 2 dan 6? Kalau kita kalikan 2 kali 6 kan dapat 12 ya. Jika dijumlahkan harus dapat min 4, berarti X nya apa namanya, 2 nya boleh positif, 6 nya kita kasih negatif. Kenapa begitu? Berarti 2 kali 6 kan dapat min 12 dia ya. Kalau 2 dikurangi 6 dapatnya min 4, itu maksudnya ya. Makanya di sini plus 2 min 6 ya, kita ambil ini 6 nya kita dapat itu. Oke, maka x tambah 2 sama dengan 0 ya, kita uraikan, yaitu x kurang 6, ini dia, ini dia ya. Maka x1 nya itu sama dengan min 2 x. Oke, x2 nya kita dapatkan 6 ya, sudah. Maka koordinatnya itu adalah min 2,0 dan x2 nya adalah
Ini 6,0. Ini yang disebut dengan pembuat nol. Jadi kalian harus ingat dulu dan harus bisa yang kemarin tentang pemfaktoran. Faktorannya ya. Titik yang ketiga. Persamaan sumbu simetri fx sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 12 diperoleh dengan penjumlahan dari x1 ditambah x2 dibagi 2 atau min b per 2a. X1 dan x2 kan sudah kita peroleh nih. Nih sudah kita peroleh barusan. Ya. Bisa kita gunakan langsung. Ya. Nah, tadi kita peroleh x1 nya min 2 dan x2 nya 6. Jadi persamaan sumbu simetrinya x1 tambah x2 per 2. Ini rumusnya ya. Nah, dan x sama dengan masukkan min 2 ditambah 6 per 2. Min 2 tambah 6 dapatnya, atau 6 kurang 2 boleh nih, dapatnya 4 per 2. Maka x nya itu adalah 2. Udah ya. Atau boleh kalau kamu pakai rumus nih min b per 2a ya, mencari sumbu simetrinya ya. Maka x sama dengan min b per 2a ya, min b per 2a ya. Min b oh, b nya itu adalah, kita uraikan dulu ya, a nya itu sama dengan ini ya, berapa? 1, dan B sama dengan min 4, sedangkan C nya adalah min 12C ya. Nah, min 12 min ya. Nah, itu masukkan min B per 2A berarti min. Ini min rumusnya ini. B nya min 4, masukkan min 4. 2-nya kita masukkan sini, A-nya 1. Berarti X sama dengan min dikali min 4 per 2 kali 1. Negatif dapatnya positif. 2 kali 1 dapatnya 2. Berarti 4 per 2. X sama dengan 2. Sudah bisa dipahami? Ketemu X-nya 2. Ya, yang ketiga. Nah, kita tandain ya. Nilai balik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 12 diperoleh dengan mengganti nilai x yang sudah diperoleh dari sumbu simetri. Ini maksudnya. Nah, udah? Nah, atau juga dengan rumus. Oke, stop dulu sampai sana. Dengan mengganti nilai x ini ke sini. Nah, itu gimana ceritanya? Sekarang ceritanya. Y sama dengan, atau fx sama dengan, atau y sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 12. Disuruhlah kalian mengganti nilai x yang sudah diperoleh. Nah, ganti. Jadi y sama dengan, diganti dengan berapa? Oh, kok 2? Iya, kita dapat di sini 2. Ini kita ganti dengan 2. X-nya itu kita ganti semuanya dengan 2. Ini dan ini. Oke, maka y sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 dikurangi 12. Oke. Maka y sama dengan 4 kurang 8 kurangi 12. 2 kuadrat kan 4 ya. Min 4 kali 2 dapatnya negatif 2. Negatif 12. Dah? 4 kurang 8 kurang 12 dapatnya ya min 16. Bisa dipahami itu? Inilah nilai balik fungsinya. Berarti sudah ketemu x-nya 2, y-nya negatif 16. Oke, bisa dipahami ya.
atau dengan rumus. Boleh pakai rumus min D per 4A. Ya, min D per 4A, di mana D itu adalah seperti tadi Bapak bilang diskriminan. Ya, rumus diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC, ya, B kuadrat kurang 4AC. Nah, ini dia. KY sama dengan min D per 4A. Ya, ini rumusnya ya. Nah, KY sama dengan min B kuadrat kurang 4AC, ini rumusnya B kuadrat kurang 4AC ya, per 4A. KY sama dengan B-nya tadi itu adalah min 4, berarti negatif 4 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 1, 4 kali 1 dikali C-nya negatif 12. Yang ini dia. Nih. A, B, C. Ya, per 4 dikalikan A-nya 1, 4 kali 1. Oke, bisa dipahami itu? Saya pelan-pelan. Maka Y sama dengan min 4 dikuadratkan, min 4 kali min 4 dapatnya 16. Negatif 4 kali 1 negatif 4 dikali negatif 12, negatif kali negatif dapatnya positif. Positif berapa? 48 per 4 kali 1 4. Sudah? Sekarang dijumlahkan 16 tambah 48 dibagi 4, maka hasilnya Y adalah negatif 16. Sama. Nah, sama dia. Yang ini juga sama dia. Nih dia. Nah, itu penjelasannya. Kalau ini pakai yang biasa, ini pakai rumusnya. Ini pakai yang biasa, diuraikan satu persatu, nih nyambung ya. Ini rumusnya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi titik yang terakhir yaitu koordinat titik balik. Nah, itu jadi koordinat titik baliknya min B per 2A dan min D per 4A ya. Berarti kita ambil dari sini kan? Oh, berarti X-nya itu adalah 2, Y-nya min 16. Ya, 16. Nah, ini dia. Nah, dapatnya 2,16. Dah. Nah, sekarang baru kita gambar grafiknya ya. Kita gambar grafiknya seperti ini. Ini belum ada ya, nanti buat sendiri nih. Pembuat nolnya dulu. Tadi pembuat nol yang pertama kita dapatkan itu adalah min 2,0 yang tadi nih, yang pertama kita hitung. Berarti min 2,0. Oh, di sini buat dulu titiknya. Oke. Terus yang kedua 6,0. Oh, X-nya 6, Y-nya 0. Oh, ini dia. Inilah yang disebut dengan pembuat nol. Terus koordinat titik baliknya 2,16. Oh, di sini dia X-nya 2. Nih simetrinya nih yang tadi persamaan sumbu simetri. Nah, itu dia. Nah, 16 titik balik ya. Ini simetrinya. Udah, sehingga baru kita tarik garis. Lurus melengkung sampai di sini dan seterusnya. Oke, bisa dipahami itu? Ya, semoga bermanfaat. Dan tugas akan Bapak share lagi sebentar. Ya, sekian dan terima kasih. Semangat tetap belajar.